trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Hasil Piala Liga Inggris, Arsenal lolos ke perempat final. Arsenal berhasil lolos ke perempat final Piala Liga Inggris usai mengalahkan Leeds United 2-0 Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Tampil di depan publik Emirates, Arsenal sukses memetik kemenangan 2-0 atas Leeds United. Sempat kesulitan cetak gol di babak pertama, The Gunners mengamuk di babak kedua. Pelatih Arsenal menurunkan para pemain pelapisnya di laga kali ini. Berlino, Nicolas Pepe, dan Mohamed Elneny yang selama ini lebih banyak menghuni bangku cadangan dipercaya tampil sejak menit awal. Gol pertama Arsenal dicetak Callum Chambers yang baru masuk di babak kedua menggantikan Pat White. Chambers berhasil menanduk umpan silang Nicolas Pepe pada menit ke-55. Edouard Nketiah kemudian memperbesar keunggulan Arsenal pada menit ke-69, memanfaatkan kesalahan pemain belakang Leeds yang gagal mengamankan umpan jauh Berlino. Nketiah tak menyanyiakan kesempatan emas dengan memperdaya kiper Leeds Illan Meslier. Skor 2-0 untuk keunggulan Arsenal. Leeds mencoba untuk mengejar ketinggalan namun upaya skuad arahan Marcelo Bielsa tak kunjung membuahkan hasil hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membawa Arsenal jadi tim pertama yang sukses melaju ke perempat final Piala Liga Inggris musim ini. Come on you Gunners, saatnya fokus ke match selanjutnya melawan Leicester City akhir pekan ini. Apa yang dikatakan manajer? Bos Arsenal Mikel Arteta, saya pikir penampilan yang sangat bagus secara keseluruhan melawan tim yang manajernya menuntut mereka untuk berkomitmen dalam setiap tindakan. Kami bermain dengan baik dan memahami permainan dan mengeksekusinya dengan cara yang benar. Mereka memberi kami beberapa masalah. Mereka selalu melakukannya. Karena setiap kali Anda kalah dalam duel, Anda bisa menjadi 1 lawan 1. Cara mereka bermain. Kami menyesuaikan beberapa hal di babak pertama dan kami menjadi lebih baik dan lebih kuat. Bos Leeds Marcelo Bielsa. Babak pertama kami memiliki intensitas yang tidak bisa kami lanjutkan di babak kedua. Ketika Anda kehilangan peluang, itu selalu memberi perasaan kepada lawan bahwa mereka dapat mengubah hasilnya sendiri. Man of the match Eddie Nketiah. Pencetak gol Arsenal Eddie Nketiah kepada Sky Sports selalu menyenangkan bermain. Sudah lama sekali saya telah bekerja keras menunggu kesempatan saya. Yang terpenting adalah lolos. Kami sedang dalam performa bagus saat ini. Kami saling mendorong setiap hari dalam latihan dan hasil datang dalam pertandingan. Manajer memilih 11 dan akhirnya kami hanya bekerja keras dalam latihan. Undian perempat final akan berlangsung pada Sabtu ini mulai pukul 10.30 waktu setempat. Edu membuktikan jika kritikan Gary Neville salah mengenai Arsenal menjadi bumerang. Bukan hal yang aneh bagi penggemar Arsenal untuk merasa seolah-olah klub mereka terus-menerus diserang oleh para pakar, situs statistik, dan komentator. Standar tinggi yang dipegang oleh begitu banyak klub belum terpenuhi selama 1,5 dekade terakhir. Kemunduran dari penantang gelar yang dulu reguler menjadi finish ke-8 berturut-turut telah membuat Arsenal menjadi sasaran empuk pertanyaan dan kritik. Arah klub belum bagus dan banyak yang bisa diarahkan pada individu yang membuat keputusan besar. Namun hal-hal telah tampak berubah akhir-akhir ini. Meskipun menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk pemain sejak keterlibatan Stan Kroenke dengan klub pada tahun 2007, Arsenal telah diambil alih oleh apa yang disebut rival 6 besar. Dan bahkan beberapa dari luar seperti Leicester City dan West Ham United. Edu diangkat sebagai direktur teknis pada 2019, tetapi tidak melihat pengaruhnya dilepaskan sampai saat itu kepala sepak bola Raul Sanllehi meninggalkan klub pada tahun berikutnya.
Dalam 2 jendela musim panas sebelumnya, pemain Brasil itu telah mengubah cara klub mendekati perekrutannya. Sementara beberapa kesalahan telah dibuat dalam bentuk Willian dan Alex Runarsson. Secara keseluruhan, pekerjaan untuk membawa kualitas dan memindahkan pemain surplus sudah bagus. Performa 6 pemain yang dibuat musim panas ini khususnya sangat bagus. Mereka semua punya waktu di tim setelah 3 kekalahan pembukaan dan secara langsung berkontribusi pada rekor 6 pertandingan tak terkalahkan di Liga. Oleh karena itu menyenangkan untuk melihat kembali komentar yang dibuat oleh orang-orang yang ragu setelah jendela ditutup untuk melihat bagaimana mereka terbukti salah sejak saat itu. Jamie O'Hara dari Talksport menggambarkan para pemain yang didatangkan Arsenal sebagai tim B sebelum menyaksikan mereka mengalahkan Tottenham di Derby London Utara bulan lalu 3-1. Odegaard, Ramsdale, Ben White, Lokonga, dan Tavares, mereka telah menghabiskan 135 juta pounds untuk tim B, kata mantan gelandang Spurs itu. Dia tidak mungkin lebih akurat ternyata. Lebih lanjut, pakar Sky Sport dan mantan bek kanan Manchester United Gary Neville berbicara tentang ketidakmampuannya untuk memahami strategi yang diterapkan Edu. Saya tidak yakin apa strategi transfer Arsenal, tampaknya sedikit berlebihan. Mungkin ada, tapi tidak jelas katanya. Kadang-kadang Anda dapat melihat penandatanganan lapangan kiri dan berpikir Anda dapat melihat dari mana asalnya. Tetapi, ada beberapa dari mereka di Arsenal. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.